Hari ini kita akan membahas studi kata Ibrani yaitu siyah atau merenungkan. Struktur pembahasan hari ini adalah: pertama, kita akan melihat bagaimana kata siyah dipakai di dalam Perjanjian Lama. Lalu, kita akan melihat bagaimana kata siyah dipakai di dalam Mazmur 119. Secara spesifik bagaimana pemazmur menggunakan siyah pada ayat 15 dari Mazmur ini. Terakhir, apa yang bisa kita aplikasikan dari studi kata ini? Di dalam Perjanjian Lama, kata siyah dipakai untuk menceritakan, membicarakan atau mempercakapkan, menyanyikan, berseru, bergumul atau mengeluh, dan merenung atau memikirkan. Kata siyah juga banyak dipakai di dalam Mazmur 119, tepatnya sebanyak 9 kali dipakai di dalam Mazmur ini. Sebelum lebih dalam kita membahas kata siyah pada Mazmur ini, kita lihat secara garis besar apa isi dari Mazmur 119. Mazmur 119 ditulis menggunakan teknik sastra akrostik, yaitu sebuah karya sastra yang terdiri dari stanza-stanza yang masing-masing stanza mewakili satu alfabet Ibrani. Dari Alef sampai Tau. Teknik sastra akrostik di dalam Mazmur 119 menggambarkan keluasan seluruh relasi antara orang saleh dengan Allah, terutama bagaimana Taurat Allah mengisi keseluruhan hidup orang saleh. Craig Broyles, seorang profesor studi agama mengatakan, Mazmur 119 adalah perluasan bagaimana orang berbahagia di dalam Mazmur 1 yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, menjalankan hidupnya dengan merenungkan Taurat siang dan malam. Lalu, bagaimana kata siyah dipakai di dalam konteks Mazmur 119 ini? Di dalam bahasa Indonesia, siyah sering diterjemahkan, merenung, atau meditasi. Namun kata merenung kurang bisa menampung kelimpahan makna dari siyah karena merenung sering dikaitkan dengan suatu kondisi yang tenang, hening, tanpa ada gangguan apapun. Sedangkan di dalam Mazmur 119, pemazmur bersiyah di tengah banyak kondisi, bukan hanya ketika situasi itu kondusif. Seperti saat ia menghadapi musuh, berduka, dicela, orang-orang lain meninggalkan Tuhan, dan saat nyawanya terancam. Intinya, di dalam segala kondisi baik itu di tengah ancaman, bahaya, kesedihan, kesendirian, atau apapun juga, pemazmur akan selalu bersiyah atau merenungkan Taurat Tuhan. Sekarang, kita akan lebih dalam mempelajari kata siyah yang terdapat di ayat 15a. Ayat 9-16 adalah satu unit stanza yang mewakili alfabet Bet. Di ayat 6, pemazmur mengajukan pertanyaan yang menjadi fokus utama dari stanza ini yaitu, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Pemazmur menjawab, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu pada ayat-ayat selanjutnya, pemazmur menjelaskan secara lebih konkret apa maksud dari menjaga kelakuan bersih dengan firman Allah. Menjaga dengan firman Allah berarti pemazmur berusaha untuk melakukan sesuatu pada kata-kata yang ditandai warna merah terhadap firman Allah, kata-kata yang ditandai warna hijau. Rangkuman tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut. Kita melihat bagaimana pemazmur tidak menyimpang dari firman Allah, menyimpan janji-janji Allah di dalam hati, belajar tentang ketetapan Allah, dan lain-lain. Pada ayat 15a, pemazmur mengatakan bahwa ia hendak merenungkan, atau siyah, titah-titah Allah. Berikut adalah ayat 15a dalam bahasa Ibrani. בפי כיהודיך, אשיך. Kata siyah menggunakan bentuk kal imperfect kualitatif orang pertama, jika diterjemahkan secara bebas berarti, saya akan membuat diri saya untuk merenungkan. Apa yang pemazmur renungkan? Pemazmur akan merenungkan pada ajaran-ajaran Allah. Berarti secara harafiah, ayat ini bisa diterjemahkan. Pada ajaran-ajaran-Mu, saya akan membuat diri saya untuk merenungkannya. Terakhir, apa yang bisa kita aplikasikan dari penggalian kata siyah
dari Mazmur 119 ayat 15a ini? Pertama, Sia bukan hanya kontemplasi intelektual secara pasif, merenung, tetapi secara aktif membicarakan, mengingat-ingat, menyerukan, bahkan menggumulkan firman-firman Allah. Kedua, Sia berarti menggambarkan totalitas bagaimana orang saleh harus hidup, bukan hanya di dalam pikiran, tetapi juga di dalam perbuatan dan perkataannya, dan seluruh hasrat hidupnya terpusat pada firman Allah. Terakhir, Sia merenungkan atau memeditasikan firman Allah bukan hanya di dalam kondisi tenang atau baik. Bahkan, seseorang harus secara aktif memaksa dirinya untuk merenungkan firman Allah walaupun di dalam kondisi yang sangat genting. Seperti dalam kisah Yusuf, di mana saat ia digoda oleh istri Potifar, Yusuf memaksa dirinya untuk merenungkan dan memikirkan tentang Allah. Bisa dikatakan Yusuf bersiah di tengah-tengah kegentingan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jawab Yusuf kepada istri Potifar. Kontras dengan pemuda bodoh di dalam Amsal 7. Bukan hanya tidak merenungkan firman Allah, pemuda ini bahkan dengan sengaja menggoda dirinya untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Pemuda bodoh ini dengan sengaja berkali-kali berjalan di depan rumah perempuan sundal, sampai suatu saat perempuan itu keluar dan menggodanya. Namun tanpa disadari pemuda ini, perempuan sundal itu menggiringnya menuju kebinasaan. Demikian studi kata Ibrani Sia, terima kasih.